Parhawa Soras, Salsa Erwina Hutagalung. Wow, ini cewek satu ini, nama cewek satu ini sedang trending banget ya, sedang happening banget gitu. Aku sendiri ngelihat kalau dengar Salsa itu ngomong, keren gitu ya. Aduh, kelihatan banget bataknya. Keberaniannya, cara berpikirnya, open mind-nya itu keren banget lah gitu. Nah, jadi Salsa ini menjadi sangat trending karena dianggap mewakili suara hati banyak masyarakat ya kan, mewakili diaspora, kemudian juga mewakili suara hati atau pendapat dari masyarakat banyak yang ada di negara kita terkait situasi negara gitu. Itu sebabnya dia seperti kayak disambut gitu loh, disambut banget gitu ya banyak orang. Tapi ya teman-teman, aku tuh cukup prihatin juga gitu karena polanya sih selalu seperti itu. Kalau ada orang kayak Salsa ini yang berani menyuarakan apa yang terjadi di lapangan dan terkait pemerintah atau terkait pejabat-pejabat publik, itu pasti langsung mulai nanti muncul orang-orang yang mulai menyerang dia, mulai menguliti, mulai cari-cari celah, mulai menyambung-nyambungkan, bahkan memframing, membuat seolah-olah dia ini adalah seseorang yang disuruh siapalah, seseorang dari kelompok manalah gitu. Dan sekarang itu udah terjadi tuh. Beberapa influencer mulai, ini siapa nih sebetulnya orang ini, tiba-tiba muncul memprovokasi, menginikan gitu loh. Jadi nah begitu cara-cara yang dibuat untuk membungkam masyarakat akhirnya supaya tidak berani bicara gitu. Jadi seakan-akan kita itu kalau berbicara, menyampaikan sesuatu terkait dengan kehidupan bernegara, apalagi kalau itu mengkritisi pemerintah, kita itu seakan-akan pasti mewakili kelompok mana gitu loh. Lah, kita ini kan entitas yang punya pikiran sendiri, yang punya pendirian, punya penilaian. Setiap orang itu punya itu gitu loh. Jadi ini para pejabat, saya tuh ngeliat tuh ada beberapa mulai tokoh-tokoh politik atau influencer dari kelompok-kelompok tertentu, bahkan orang-orang partai mulai ini siapa nih? Ini nggak mungkin dia ini muncul tiba-tiba seperti ini gitu. Hei Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya sendiri ya, saya yakin sekali di negara ini banyak, mungkin jutaan orang kayak Salsa itu. Cuman selama ini diam aja. Diam karena apa? Karena dia nggak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Kan banyak orang yang sebetulnya di sini itu banyak hal, tapi gimana ya nyampaikan ini supaya bisa dipahami orang, supaya tidak salah dimengerti gitu. Atau dia takut karena kayak gitu, kalau ada orang kayak Salsa ini langsung dikulitin kan, langsung nanti keluar semua masa lalu segala macam. Dan kalau dulu pernah kayak misalnya melakukan kesalahan apapun, itu seolah-olah dijadikan senjata untuk membungkam gitu, walaupun nggak ada hubungannya gitu. Atau mungkin nih banyak orang-orang kayak Salsa ini, tapi dia nggak tahu momen menyampaikannya di mana gitu. Nah, momen kemarin itu menurut aku memang pas di mana di situ masyarakat tuh bersuara gitu loh. Kenapa sih sampai seperti ini gitu? Itulah yang dilakukan Salsa. Jadi timingnya tepat gitu. Nah, jadi kok sekarang itu mulai mencari-cari Salsa ini siapa? Iya, saya sih yakin ya Salsa itu kayak rakyat biasa aja, memang yang udah gusar, udah nggak tahan, udah gergetang gitu loh. Karena ini kan udah sebetulnya keluhan-keluhan yang disampaikan di tuntutan masyarakat itu kan udah disuarakan dari kapan-kapan gitu loh. Tapi kayaknya pemerintah kita itu kayak ngerasa fine-fine aja gitu, ngecuek aja, malah cenderung kayak ngeremehin, kayak ngelecehin gitu loh, kayak ngatain masyarakatnya gitu. Ya itu yang bikin orang kesel lah gitu. Jadi kalau aku melihat malah orang-orang kayak Salsa itu banyak guys, banyak orang seperti dia, masyarakat biasa yang memang di sininya itu juga kok kayak gini sih, tapi dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah begitu Salsa muncul, terus banyak orang ngerasa terwakilin gitu. Nah sekarang orang-orang yang berkepentingan, para politisi pemerintah yang ngerasa kayak tercolek, hey gitu, mulai tuh mencari-cari itu, ini siapa nih anaknya, mana nih, hello, nggak ada. Orang kayak Salsa itu banyak, yang dikeluhkan, yang disampaikan Salsa itu banyak, saya yakin
gitu. Cuman selama ini nggak ngomong aja. Jadi buat Salsa, ayo maju terus. Nih buat kita juga ya. Saya tuh saya bukan mindset saya gender banget sih, enggak ya. Tapi kalau ada perempuan yang berani, kemudian pinter, smart itu, ya saya bangga dong sebagai orang Batak, sebagai perempuan Indonesia, bukan hanya sebagai orang Batak. Ya ini tambah bangga karena kebetulan Salsa ini orang Batak ya kan. Ada saya baca gini nih. Ya tapi cara ngomongnya itu kayak sok jagoan gitu loh. Nantangin Syahroni itu kayak nih dikata itu kayak ngomong aja sih. Tapi poinnya adalah gini, yang disampaikan benar nggak? Kalau saya lebih ke situ. Soal gaya komunikasi bisa lah agak-agak diabaikan karena kan tiap orang tuh beda gaya komunikasinya. Misalnya kalau orang Batak tuh kayak gini, orang ini kayak ini, orang ini kayak gini. Tapi poinnya, konteks yang dibahas dia benar nggak? Mestinya kita fokus ke situ. Jadi buat Salsa, ayo dek, maju terus. Maju maksudnya menyuarakan aspirasi masyarakat. Kalau mulai ada intimidasi, teror, segala macam, saya percaya orang benar, orang yang bersih hatinya, orang yang lurus, orang yang niatnya baik akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semangat terus Salsa, Horas.